Cek cek. Hai brother and sister, selamat datang lagi di kumpulan alur cerita film Bazet. Di video kali ini gue akan membahas alur sebuah film yang cukup kontroversial yang diadaptasi dari novel trilogi karya penulis Polandia. Film ini panen adegan bercocok tanam dan banyak adegan yang bisa buat reader bersemangat. Film ini berjudul 365 Days yang dirilis pada 7 Februari 2020. Film kontroversial ini dibuka dengan adegan negosiasi bisnis antara bos mafia dengan mitra bisnisnya. Bos mafia yaitu ayahnya, Massimo Torricelli. Di awal film diperlihatkan adegan negosiasi disejukkan dengan pemandangan wanita yang menggiurkan dengan balutan kain biru menyala yang menutupi tubuhnya di pinggir pantai. Hubungan antara Massimo dan ayahnya semakin klop dengan membicarakan tentang wanita. Sang ayah meminta Massimo untuk berhati-hati dengan kaum wanita karena mereka surga di mata tetapi neraka di batin dan kantong. Lalu dilanjuti dengan sebuah adegan tragis yang terjadi pada Massimo Torricelli dan sang ayah. Pertemuan bisnis yang dilakukan keluarganya berakhir dengan baku tembak yang menewaskan ayahnya, sedangkan Massimo yang berada di depannya juga terkena tembakan itu. Namun, nyawanya masih bisa terselamatkan. Di masa kritisnya, Massimo tiba-tiba membayangkan gadis cantik yang tadi ia lihat di tepi pantai. Lalu 5 tahun setelah ayahnya meninggal, Massimo naik menjadi pemimpin bisnis yang telah sukses dan kaya raya dengan semua fasilitas hidup dan kemewahannya. Massimo melakukan rapat di Francisco dengan para petinggi suatu bank yang ia percayai bisa mengambil aset yang sempat dirampas akibat suatu kasus. Namun Massimo kesal karena bank tersebut gagal mengembalikan secara full. Sementara itu, Laura, sang manajer hotel perusahaan yang dimana dia adalah seorang wanita berbaut kain biru yang di tepi pantai tadi. Laura memiliki hubungan yang mulai retak dengan Martin, kekasihnya. Karena Martin bersikap egois dalam segala hal termasuk jatah bercocok tanam, sehingga Laura yang butuh asupan mantap-mantap menggantinya dengan bermain cocok tanam bersama tongkat ajaib. Begitu pula dengan Massimo yang sedang dalam perjalanan ke Italia, tiba-tiba yang haus akan mantap-mantap dan memilih menyodorkan dedek jarotnya ke pramugari untuk dilahap. Singkat cerita, tibanya Massimo di Italia disambut dengan tidak sengaja oleh Laura. Massimo bertanya-tanya mengapa wanita aduhai itu selalu muncul. Ternyata Laura mengadakan birthday party di Italia, dan di suatu ketika Laura ingin ke toilet untuk pipis. Laura bertemu Massimo di halaman gelap yang bisa dijadikan tempat bercocok tanam. Lalu Massimo bertanya ke Laura, "Mau kemana sayang?" dengan menggoda. Tetapi iman Laura kuat dan gak menghiraukan Massimo. Esokan harinya Laura bersantai di samping kolam renang dengan temannya. Laura sangat bete dengan keegoisan Martin yang sibuk sendiri. Akhirnya Laura pergi keluar untuk menggantikan diri. Tiba-tiba Laura disekap dari belakang dan diculik. Setelah beberapa lama pingsan, Laura terbangun di ruangan yang membingungkan karena di ruangan tersebut terdapat beberapa lukisan muka Laura sendiri. Laura akhirnya menghampiri orang yang menyuliknya, yaitu Massimo, dan bertanya-tanya mengapa banyak lukisan foto di ruangan itu. Massimo menjelaskan bahwa Laura selalu ada di pikirannya, selalu muncul di kehidupannya, dan Massimo mau Laura mencintai Massimo sama seperti Massimo mencintai Laura. Tetapi Laura menolaknya dengan mengatakan dia punya pacar. Lalu Massimo menghampiri Laura dan memberikan foto dan berkata bahwa Martin, si pacar Laura, selingkuh. Laura kaget dan sedih. Massimo memberi Laura waktu dalam 365 hari. Laura harus bisa mencintai Massimo, tetapi jika tidak, Laura bisa bebas dari Massimo. Keesokan harinya, Laura diperlakukan seperti ratu. Dia diajak belanja semua kebutuhannya. Tetapi Laura malah mencoba untuk kabur sampai akhirnya dia menemukan 2 polisi lalu langsung melapornya. Akan tetapi polisi tersebut malah diam saja dan menyerahkan Laura kepada Massimo karena polisi di sana tunduk pada Massimo. Laura hanya menurut pada Massimo dengan syarat dia meminta dinner pada Massimo. Pada saat dinner, Laura mencoba menginterogasi Massimo. Lalu Laura memberikan kesempatan untuk main HP dan laptopnya. Laura langsung mengabari keluarganya bahwa ia pindah kerja dengan kontrak selama setahun. Singkat cerita, di pagi hari yang fresh, Massimo melihat Laura dengan tubuhnya yang aduhai serta rambutnya yang terurai panjang membuat dedek bawah Massimo bergejolak. Massimo langsung menghampiri Laura dan menggodanya tetapi tidak beradegan cocok tanam. Massimo cukup pandai ya mengenangani Dede Jarot yang sudah bergejolak. Singkat cerita, Massimo mengajak Laura pergi. Tiba-tiba di pesawat, Massimo menyerang Laura dengan memasukkan tangannya untuk traveling di apem membem yang padat milik Laura. Iman Laura pun tersenggol dan membuat Laura kenikmatan.
Akhirnya mereka tiba di Roma dan Massimo bertemu dengan sepupunya. Laura menghampiri Massimo dan sepupunya sembari memakan es krim dengan lidah yang menggoda. Di malam harinya, Laura mengetuk pintu kamar Massimo. Laura tergoda dengan tampilan Massimo yang hanya dibalutkan handuk untuk menutupi rudalnya. Tetapi Laura tidak mengajaknya bercocok tanam, melainkan hanya menggoda iman Massimo. Hal ini membuat Massimo kesal dan mengikat Laura di ranjang untuk bercocok tanam. Massimo membalas perbuatan Laura dengan memanggil cewek panggilan yang tak kalah aduhai untuk memuaskan iman Massimo. Massimo menyodorkan dede jarotnya untuk diemut manja oleh cewek panggilan tersebut. Akhirnya Massimo mencapai ke titik klimaks yang membuat matanya 50/50. Laura yang menyaksikannya membuat pembemnya bergejolak. Tetapi setelah dede jarot dimanjakan oleh cewek panggilan, Laura malah dilepaskan untuk disuruh siap-siap pergi. Karena Laura kesal, Laura membalasnya dengan pergi menggunakan pakaian yang menggoda dede jarot para lelaki. Karena tubuh Laura yang aduhai ditambah dengan pakaian yang hanya seperempat menutupi tubuhnya, membuat dia digoda oleh laki-laki lain. Tentu hal ini membuat Massimo kesal dan menodong pistol pada lelaki tersebut. Keesokan harinya, Mario si penasehat keluarga Massimo memberitahukan bahwa lelaki lain yang menggoda Laura merupakan salah satu anggota keluarga mafia yang memiliki kekuasaan sama besarnya dengan keluarga Massimo. Mario menyuruh Massimo untuk meminta maaf dan menyingkirkan Laura. Massimo pun tidak terima dan menjadi emosi. Percakapan mereka didengar oleh Laura sehingga membuat Laura ingin melarikan diri. Sayang sekali itu lagi di tengah laut, jadi hanya lompat salah satu jalan lain. Massimo terkejut dengan aksi Laura yang nekat. Akhirnya Massimo melompat ke laut juga untuk menyelamatkan Laura. Setelah Laura sadarkan diri, Massimo duduk di sampingnya. Laura berterima kasih karena telah diselamatkan oleh Massimo. Aksi Massimo dan tatapannya yang tulus membuat Laura baper dan akhirnya adegan bercocok tanam yang dahsyat pun terjadi. Mereka melakukan adegan bercocok tanam dengan diawali Laura yang mengulum dede jarot Massimo sehingga membuat Massimo makin bergejolak. Massimo tak kuasa menahan dan langsung menjatuhkan badan Laura di ranjang. Mereka melakukan adegan bercocok tanam dengan berbagai gaya dan tiada henti sampai berpindah-pindah tempat mulai dari di dalam kapal sampai di luar kapal. Tak peduli dengan apa tempatnya, yang penting mencapai ke titik darah penghabisan, yaitu kenikmatan. Setelah berbagai macam gaya dan tempat bercocok tanam, scene berlanjut di tempat pesta dansa. Laura dan Massimo berdansa dengan lihai, berasa dance floor-nya milik berdua. Tiba-tiba muncullah mantan Massimo, yaitu Anna. Anna yang melihat Laura dan Massimo akhirnya kesal dan mengancam Laura akan membunuhnya karena telah merebut Massimo darinya. Setibanya di rumah, Laura pusing memikirkannya, tetapi Massimo datang dengan menciumnya sampai akhirnya bercocok tanam kembali terjadi. Emang dahsyat jurus Massimo. Mereka menikmati setiap part adegan bercocok tanam dengan puas. Namun adegan terhenti karena Massimo mengatakan bahwa Laura harus balik ke Polandia karena dia tidak dapat menjalani keselamatan Laura. Hal ini tentu membuat Laura sedih. Dia yang sudah nyaman dengan Massimo malah harus disuruh pulang. Singkat cerita, Laura tiba di Polandia. Laura langsung menceritakan pada sahabatnya yaitu Olga. Dia menceritakan kalau dirinya sedih, sudah diselingkuhi oleh kekasihnya Martin, dan akhirnya memberanikan diri untuk membuka hati sampai akhirnya dibuat jatuh cinta oleh Massimo, dan malah disuruh pergi oleh Massimo. Olga yang tidak terima melihat sahabatnya sedih, langsung mengajak Laura untuk happy-happy. Mulai dari perubahan rambut yang membuat rambut Laura pendek dan pirang putih, spa untuk healing bareng, sampai di puncak untuk menghilangkan stres yaitu ke klub. Sesampainya di klub, Laura dikagetkan dengan kedatangan Martin, mantan pacar yang telah menyelingkuhi dia. Martin datang untuk mengemis-ngemis untuk minta maaf dan minta balikan dengan Laura, yang semakin aduhai dengan tampilan yang baru. Laura dengan tegasnya menolak Martin karena dia sudah jatuh cinta dengan Massimo yang jauh lebih tampan dari mantannya. Martin yang kekeh untuk balikan sama Laura mengikuti Laura sampai apartemennya. Tiba di dalam apartemennya, mereka dikagetkan dengan kehadiran Massimo yang sudah duduk manis di sofa Laura. Martin kesal melihat Laura sudah punya yang lain, akhirnya mundur dan meninggalkan Laura. Setelah di ruangan hanya tersisa mereka berdua. Laura marah dan mengomelin Massimo yang telah membuatnya jatuh cinta tetapi malah dipulangkan kembali ke asalnya. Massimo yang mendengarkan seluruh perasaan Laura langsung menyerang dengan jurus lelaki yaitu bercocok tanam. Skidi papap lah, mantap. Itulah pokoknya. Di pagi harinya Laura terbangun dengan suasana hati yang senang. Tapi rasa senangnya tidak berhenti sampai di situ saja. Laura mendapat kesenangannya yang lebih indah dengan dilamarnya dia oleh dengan Massimo dengan cincin yang sudah melingkar di jari manis Laura. Tentu hal itu membuat Laura terkejut dan semakin
ingin terbang. Akhirnya Laura mengajak Massimo untuk hadir di pernikahan saudaranya dan bertemu dengan orang tua Laura. Massimo yang telah diminta untuk tidak mengakui pekerjaannya malah mengakui di depan orang tua Laura. Tapi hal ini malah dikira bercanda dengan kedua orang tuanya dan membuat orang tua Laura menyukai Massimo. Waduh, singkat cerita, Laura dan Massimo sudah kembali di Italia untuk merencanakan pernikahannya. Olga pun menyusul Laura ke Italia untuk menemaninya mencoba dress yang akan dipakai di hari pernikahannya. Tampilan baru Laura ditambah dengan dress putih panjang membuat Laura menjadi seperti ratu. Setelah mencoba dress pernikahannya, Laura dan Olga pergi ke pantai dan Laura menceritakan ke Olga bahwa dirinya sedang berbadal dua. Olga yang terkejut dengan berita itu langsung menyuruh Laura untuk memberitahukan ke Massimo. Akhirnya dalam perjalanan pulang, Laura memberanikan diri untuk membagi berita bahagia tersebut ke Massimo. Dia langsung menelpon Massimo. Tiba-tiba scene berganti menjadi Mario yang sedang menelpon dan mendapatkan kabar bahwa Laura akan dibunuh, sehingga dia langsung menelpon Massimo. Akan tetapi, Massimo sedang teleponan dengan Laura sehingga telepon dari Mario tidak dapat diangkat. Laura yang sedang di perjalanan sambil menelpon Massimo tiba-tiba teleponnya terputus karena mobilnya yang melewati terowongan. Tetapi mobil Laura tidak kunjung melewati terowongan tersebut dikarenakan Laura meninggal karena dibunuh oleh Anna, mantan kekasihnya Massimo. Hal ini sungguh membuat Massimo syok hingga jatuh berdetuk ke tanah. Dia sangat terpuruk karena wanita yang sangat ia cintai meninggal terbunuh. Dan film pun selesai. Begitulah alur cerita dan ending yang sangat menyedihkan dari film yang sangat kontroversial dengan panen adegan bercocok tanam yaitu 365 Days. Semoga kalian suka, jangan lupa like dan share video ini. Kalian juga bisa request film-film favorit kalian untuk di storyin di kolom komentar di bawah. See you next video, bye.